Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di season kali ini saya kedatangan seorang tamu masih muda, ganteng, imut. Itu yang agak fitnah ya. Agak fitnah itu. Jadi sebelum saya memperkenalkan beliaunya, tamu saya di season ini, saya mau nanya kabar dulu. Pripun kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Baik sekali. Suaranya renyah. Sekalipun laki-laki tapi sedikit renyah. Iya. Mencurigakan, menjebak. Siap. Jadi beliau adalah Muhammad Imdad, yang lebih dikenal Gus Imdad. Salah satu pengusaha yang dibilang cukup sukses di Jombang. Ngoten ya, Gus? Ya mungkin seperti itu. Kata jenengan loh. Kata jenengan. Iya. Karena definisi sukses itu Menurut berbeda-beda orang, setiap orang. iya. Ya, menurut orang. Karena menurut saya cukup sukses. Beliau kelahiran Jombang, umur 33 tahun. Bapak dari 2 anak pastinya. Ya. Dan 1 istri ya, Gus ya? 1. Alhamdulillah. 1. 1. Rencana nambah anak, Gus? Nanti dulu, bukan istri kok, santai aja. Anak nambah. Anak nambah Insya pasti ya. Iya. Istri Kalau 1. Istri udah cukup 1 aja. Setia berarti ya, Gus? Insyaallah. Alhamdulillah. Beliau adalah alumni UIN Jogja. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Saya wisuda 2013. Wisuda 2013. Kalau selesai sih sebenarnya 2011. 2012. Iya. Wisudanya ikut yang 2013. Oh. Berarti berapa tahun itu? Masuk kuliah tahun berapa berarti? Masuk kuliah 2008. 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Panjang loh, 6. Iya. Cum laude dari mana? Bukan cum laude. Apa? Itu 12 semester? Iya, cum laude menurut diri saya sendiri. Ya, beliau alumni UIN Jogja pastinya. Jurusannya lumayan keren, tafsir hadis. Jarang sekali orang tahu. Sarjana Sarjana kan STHI itu. STHI. Dikira teknik apa gitu kan, tapi ternyata sarjana tafsir hadis. I-nya Islam. Islam. Apa? Hobi beliau adalah ngopi pastinya. Ya, ngopi. Dan otomotif ya, Gus ya. Ya. Ngopi dulu. Bagus itu gelasnya. Pin kopi. Lah, Ke Cimaman jangan lupa bayar. jangan lupa ya. Kegiatan harian beliau adalah, nah ini nantinya yang bakal sempat akan kita bahas dan kita tanya-tanya beliaunya perihal masalah kiat sukses di masa muda di wilayah bisnis ya, Gus ya. Jadi kita sedikit ngobrol santai Ya. di season kali ini. Kegiatan harian beliau adalah bisnis otomotif, pengajar juga, pengasuh pondok pesantren Bait Al-Qur'an di Tambak Beras. Nah, jadi yang mau Hakam tanyakan ini Gimana? Gus Imdad di masa kecil. Pasti. Masa kecil. Kalau bicara masa kecil pasti panjang. Saya di Tambak Beras itu hanya sampai di Jombang, Iya, hanya sampai di Jombang. MTSN. Oh. Ya, MTSN kemudian sampai usia 23 saya keluar. Jadi mulai tamat SMP lah ya MTSN, kemudian sampai 23 baru balik ke Jombang lagi. Baru balik ke Jombang Baru lagi. balik ke Jombang. Panjang di luar berarti. Oh, panjang di luar. Berarti lebih lamanya di Jogja. Lebih lamanya saya di Kediri 6 tahun. Jadi pernah di salah satu pesantren di Kediri, Lirboyo. Lirboyo, terus kemudian Al-Falah Ploso. Nje. Di Lirboyo cuma sebentar, nggak kerasan, kemudian alhamdulillah kemudian di Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Ya. Pesantrennya biasa yang terkenal ada Gusmi, ada Kiai Nurul Huda Jazuli, ada Kiai Zainuddin Jazuli. Iya. Jadi, Gus Kiai-kiai Kausar saya. itu ya. Gus Kausar yang lagi luar biasa. Yang lagi luar biasa di itu Mas. Instagram dan di dunia maya, dakwahnya yang sangat luar biasa. Nah. Jadi itu sedikit masa kecil beliau, kita langsung pindah ke masa kuliah pastinya. Nah, ini selalu kuliah itu selalu berwarna Ya, betul. dan selalu ada cerita. Memang kuliah itu mungkin ya puncak. Dan kenapa memilih di Jogja dan tafsir hadis pastinya?
Sebenarnya itu bukan satu pilihan karena dulunya Keterpaksaan. bukan, orang tua menginginkan saya untuk kuliah di luar negeri dan kebetulan dengan jurusan tersebut. Tapi karena kenakalan-kenakalan saya selama remaja, akhirnya saya melarikan diri dari hal tersebut dan akhirnya alhamdulillah keterima di UIN Sunan Kalijaga. Waktu itu jurusan tafsir hadis. Awalnya masuk ke THK, itu jurusan tafsir hadis khusus yang beasiswa, tapi kemudian saya keluar karena harus di asrama, kemudian dengan protokol yang mungkin lebih ketat, tidak sesuai dengan saya. Ya sudah, saya memutuskan untuk tidak kuliah di tafsir hadis khusus tersebut, tapi mengambil yang reguler dan bayar sendiri. Jadi bukan sudah tidak beasiswa. Gitu. Hal kenakalan apa yang masih diingat zaman kuliah? Iya, banyak hal pastinya ya. Ya, terlepas itu cerita di masa beraktivis atau ada cerita lucu apa di zaman yang jelas, kuliah? Kalau kuliah molor pasti iya. Harusnya pasti. Dengan 7-8 semester semestinya selesai. Saya waktu itu sampai semester 12. Sebenarnya 7 itu sudah habis. Sudah habis, nggak ada materi dan lain-lain. Tapi saya tidak pernah mengerjakan skripsi. Saya nggak pernah ngerjain skripsi, baru di semester 10 saya kerjakan. Dan alhamdulillah 11 selesai, kemudian diwisuda. Gitu. Jadi kalau nakalnya ya pasti kuliahnya molor. Tapi alhamdulillah mungkin yang diakibatkan dari kenakalan saya ketika remaja, keinginan orang tua yang tidak bisa saya penuhi, tapi saya di satu sisi punya tanggung jawab untuk ketika saya mengambil pilihan saya kuliah di Jogja, kemudian hidup di Jogja, ya harus ada sesuatu yang saya lakukan yang bisa membanggakan kepada orang tua saya. Itu aja sih. Aktivis dulu Gus ya? PMI pasti. PMI tahun? Saya Raya Nusuluddin ya 2010 itu. 2010 itu ya? 2010. Oh, berarti sempat menjadi aktivis juga ya? Aktivis tapi nggak pernah demo saya. Jadi kalau demo cari tempat yang dingin, ngopi melihat dari jauh. Kok nakalan? Jadi saya kenal beliaunya ini karena salah satu usahanya yang saya anggap cukup sukses di Jombang. Jadi beliau berbisnis otomotif ya Gus ya? Otomotif, jadi istilahnya auto care lah. Apapun yang berkaitan dengan mobil, mulai cuci mobil, salon mobil, bengkel, kemudian ganti oli, AC dan segala jenis perbaikan yang lain. Kemudian ada juga jual dan beli. Jadi jual beli mobil second, bisa cash atau bisa kredit juga. Jadi begini Gus, yang mau saya tanyakan, jenengan berbisnis ini sudah mulai dari mana sih? Bisnis mulainya gimana ya? Saya maksudnya di masa kuliah kah pernah berbisnis apa dan itu gagal atau di? Jujur, semuanya saya mulai ketika dari Jogja. Jadi kenapa waktu itu saya kan sebenarnya ditaruh sama orang tua di pondok Quran, jadi tahfidzul Quran, ngapalin Quran lah waktu itu. Kemudian tidak terselesaikan karena saya punya keinginan, punya progres di dunia bisnis yang ingin saya tekuni kala itu, sehingga di semester kedua saya memutuskan keluar dari pondok dan hidup di luar, artinya di kos, dan kemudian saya mulai merintis usaha atau bisnis pada saat mulai itu. Tahun 2010. Jadi saya di Jogja itu mancik Jogja 2007. Ya 2007-2008 lah. Saya memulai bisnis itu kecil-kecilan ya 2009 lah, di semester 3 ke 4. Kemudian yang saya mulai tekun itu ya sekitar tahun 2010 itu lagi mungkin masa-masa bagusnya lah atau keberuntungan saya ya di waktu tahun itu, karena progres bisnisnya berjalan. Dan itu baik. Bisnis otomotif? Bukan. Apa malah? Justru saya mulai dari laundry. Jadi dulu booming awal-awal laundry ya. Kalau seera saya itu mungkin ada laundry zone gitu kan. Terus Sri Kandi Laundry dan lain-lain, tapi saya waktu itu pakai brand yang mungkin hidup di Jogja tahun sekitar 2007 sampai 2012. Nggak asing ada yang namanya ada Laundry Mart sama Hijau Daun Laundry. Itu pertama hal yang saya lakukan atau bisnis yang saya ngawalin banget di laundry. Tapi waktu itu
kalau kita ngomong soal laundry kiloan waktu itu kan marginnya nipis, nggak banyak, dry clean dan lain-lain. Makanya saya ambil di side lain atau di kesempatan mungkin apa ya, zona yang lain yang belum banyak dilirik orang kala itu, yaitu laundry hotel, jadi perhotelan. Oh iya. Jadi linen hotel, mulai seat, mulai blanket, bed cover dan lain-lain. Nah itu saya mengajukan proposal ke beberapa hotel yang besar di Jogja pada saat itu, dan alhamdulillah ada 2 hotel besar yang kemudian kerjasama dengan saya waktu itu. Jadi yang pertama Hotel Sriwedari, itu pas di depannya Amplas Ambarukmo Plaza itu. Kemudian ada beberapa hotel lain di wilayah Malioboro. Pernah di beberapa hotel besar bintang 4 dan bintang 5 yang ada di Malioboro. Itu mengawalinya itu. Dan itu semua tanpa kesengajaan. Jadi malah memulainya di wilayah laundry ya Gus ya? Memulainya di wilayah laundry. Sampai hari ini? Enggak. Ketika itu. Kenapa? Jadi gini, laundry hotel ketika saya mengawali itu belum terlalu banyak pesaingnya, dan itu juga saya mulai dari hal yang kecil gitu. Jadi dulu pernah mengawali saya kerja di salah satu laundry di Jogja, namanya Laundry Sri Kandi. Jenengan kerja? Saya kerja di laundry tersebut. Ya, banyaklah mungkin teman-teman saya yang melihat video ini mungkin ya, gitu. Pasti tahu masa-masa saya selama di Jogja. Gitu. Saya kerja di laundry itu, saya nyupirin, jadi ngambil ke hotel-hotel. Nah itu. Dan ketidaksengajaan itu, ketika saya sudah keluar, kemudian saya merintis laundry kiloan yang biasa itu dengan margin yang tipis. Tiba-tiba saya ditelepon sama salah satu GM-nya Hotel Sriwedari pada saat itu. Gitu. Namanya saya masih ingat banget, namanya Bu Maharani, karena ini titik balik saya. Yang membuat saya bukan apa-apa menjadi seperti ini. Bu Maharani yang pernah memberikan kepercayaan kepada saya kala itu. Memberikan sedikit kontribusi. Jadi telepon nanya, "Mas masih laundry hotel enggak?" Saya pikir laundry hotel ini siapa? Ini Bu Maharani, GM-nya Hotel Sriwedari. Oh masih, saya jawab masih. Padahal saya waktu itu kapasitasnya cuma laundry kiloan, mahasiswa gitu kan. Mahasiswa. Nah seperti itu aja. Jadi ketika saya mendapat tantangan itu, ya sudah, saya coba mulai. Dan sampai hari ini off tapi? Hari ini sudah saya jual. Saya jual ke salah satu teman saya waktu itu, anaknya Pak Menteri, Pak Halim Iskandar. Nah itu ke salah satu putranya beliau. Jadi ada 3 cabang saat itu yang saya jual ke beliau ketika saya berpindah ke usaha lain. Nah, jadi begini Gus, yang menjadi titik bahasan kita adalah kiat sukses di masa muda dengan usaha. Nah, jadi begini, terkadang anak-anak muda ini kan masih merasa kebingungan dalam arti untuk memulai. Terus aku kudu lapo, dan aku gak duwe modal, hanya masih berkutat di dalam wilayah itu untuk hasil implementasinya sampai hari ini tidak ada gitu. Jadi memang usaha itu ya, memang motivasinya cuma satu ya, just do it, lakukan itu loh. Tapi kita ngambil semangatnya dari mana dulu? Karena memang kalau nggak ada bakat dan nggak ada skill, mau coba jadi pengusaha seperti apapun banyak gagal gitu kan. Tapi menurut saya semangat yang patut kita teladani. Jadi siapa figur yang kita idolakan, kemudian semangat dari mana yang mungkin kita dari figur yang bisa kita dapatkan, itu hal yang paling penting buat saya. Nah, kebetulan kalau kita yang agamanya Islam gitu kan, Nabi selama hidupnya juga mencontohkan bahwasanya ketika Nabi di masa muda, beliau juga menjadi seorang pedagang yang kemudian terkenal, menjadi anak buahnya Sayyidatina Khadijah, ya kan, yang kemudian terkenal dengan julukannya Al-Amin. Nah, dalam satu hadisnya juga ada nih semangat yang ditularkan kepada kita, bagaimana sih memulai atau memotivasi kita itu untuk berwirausaha gitu. Nah, coba ini dengerin teman-teman follower subscriber Info Jombang ini. Hadisnya seperti ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bit-tijarah fa inna fiha tis'ata asyara rizq." Kata Nabi, 9 dari 10 pintu rezeki yang ada di dunia ini tempatnya ada di tijarah. Tijarah itu apa sih? Kalau kita mau roti ya, tijarah ini kan bahasa Arab ya. Kalau sekarang diimplementasikan menjadi tajir. Orang yang tajir itu berarti orang yang kaya kan. Padahal artinya tijarah ini adalah dagang, wirausaha, entrepreneurship lah kalau kita terjemahkan dengan sekarang. Bahasa sekarang. Itu semangatnya Nabi
menyemangati kita. Jadi 9 dari 10 pintu rezeki yang ada di dunia ini tempatnya di tijarah. Terus ngapain kita kalau pengen menjadi pengusaha, pengen menjadi orang kaya, tempatnya di mana? Ya ambil sisi yang tijarah ini, gitu. Kalau ngambil dari yang satu pintu pasti rebutan. Contoh mau jadi pegawai negeri, mau jadi pegawai perusahaan dan lain-lain. Ini lainnya kecil banget. Ketika kita masuk, otomatis lamaran ribuan orang yang masuk paling cuma 100, cuma 10 dan lain-lain lah. Ini yang harus kita ambil tuh kesempatan ini. Iya, jadi seperti itu. Kan terkadang biasanya saya melihat jenengan itu bahwasanya potensi ada, ya kan. Tapi kenapa selalu berpikirnya itu out of the book? Maksudnya di luar dari kebiasaan teman-teman seangkatan jenengan. Nah itu saksi hidup nih mungkin teman-teman saya ya. Ketika saat itu saya fokus kerja, teman-teman fokus belajar. Tapi jangan ditiru ya, ini artinya tetap belajar itu tetap harus menjadi fokus, karena kita sebagai pelajar sudah diamanain oleh orang tua kita untuk belajar, ya tugasnya belajar. Tapi kalau bisa disambi dengan satu bisnis, kenapa enggak kan gitu. Jadi tapi akhirnya berefeknya kan begini terkadang, Gus. Oke lah, kita sembari belajar dan berusaha. Tapi nek wis ngerti carane golek duit iki terkadang lali. Ya, kalau sudah tahu cuan biasanya sudah lupa. Nah, itu coba lah ini yang menurut saya salah gitu. Jadi menurut saya antara kita belajar, proses akademik ya, atau menjadi akademisi itu bisa berjalan bebarengan dengan baik dengan yang namanya kita mulai sebuah usaha. Kalau mau jadi sukses di usia muda ya otomatis startnya juga harus lebih dulu dong. Pasti. Gitu. Harus lebih dulu. Makanya kapan mulai startnya? Ya ketika kita mulai SMA mungkin, atau kita ketika kuliah dan lain-lain. Saya yakin orang yang punya skill bisnis atau jiwa entrepreneurship pasti muncul sejak dia kecil. Entah itu di SMA dia jualan cookies, jualan kue dan lain-lain ke teman-teman, pasti ada. Bakatnya itu pasti muncul sejak kecil. Lah kalau jenengan untuk memunculkan insting bisnis itu, jadi, aku yakin iso iki nglakoni iki, gitu loh maksudnya. Terlepas just do it, terlepas ada modal dan lain sebagainya. Tapi paham keyakinan ini kan pasti lebih dulu awal gitu loh. Kalau saya sih by feeling, kalau ini menurut saya baik, coba baru saya pikirkan gimana nih cari modalnya. Karena jujur gitu, boleh tanya orang tua saya. Jadi permodalan ini pun awalnya juga ada salah satu, ketika saya memulai laundry dulu adalah salah satu invest dari teman saya. Invest dari teman saya, karena jujur saya nggak berani bilang ke orang tua, minta modal dan lain-lain karena usaha ini belum jelas gitu. Kemudian ada salah satu teman yang alhamdulillah udah berkeluarga, kemudian ekonominya mungkin baik, kemudian invest di laundry tersebut. Dan itu saya memulainya di situ. Berarti sistem kepercayaan. Nah itu setelah jalan baru kemudian ibu mungkin ya yang lebih mendukung saya, karena ayah saya kan pengennya pokoknya kamu kuliah ngapalin Quran dan lain-lain seperti itu. Tapi kemudian ibu melihat sisi lain saya, dan alhamdulillah ada dukungan juga dari orang tua. Pastinya kalau kalian melihat orang yang sukses, orang yang memiliki passion di bidangnya, pasti semua juga tidak lepas dari jasa orang tua dan doa orang tua. Itu sih menurut saya ridallahi wa ridha walidin. Ridallahu bi ridhail walidain. Lah itu. Maksudnya itu kan? Iya. Keliru, gak tau mondok soalnya. Lah, jadi gini, bukan bohong beneran. Jadi sehabis berlaundry, ya kan? Akhirnya jenengan mencoba merambah di bisnis otomotif. Nah, dari laundry itu berjalan kurang lebih sekitar 4 tahun. Alhamdulillah karyawannya mulai teman saya dari kampus, kemudian ada yang dari luar, waktu itu sampai sekitar 15 orang. Ada mobil operasional dan lain-lain yang buat ngambil ke hotel dan lain-lain. Alhamdulillah perkembangannya sih luar biasa. Kemudian dari banyaknya teman-teman atau link hotel ini, kemudian banyak kan yang nanya soal, Mas ada nggak teman luar yang rentalin mobil dan lain-lain. Nah ini awal saya. Awal tercetus, rental mobil. Ternyata di Jogja pada waktu itu sesuatu yang sangat in banget. Bisnis yang sangat menjanjikan, meskipun dengan resiko yang besar sih. Pasti. Rental mobil. Nah coba waktu itu alhamdulillah di semester 4 saya udah punya mobil, bisa beli kendaraan.
yang agak bagusan, dan itu coba saya rentalkan dan berjalan gitu kerjasama dengan orang-orang hotel. Dia kan pasti ada tamu nih nanya rental dan lain-lain. Nah, akhirnya udah simpel aja, saya bikin kartu nama dan lain-lain, saya titipkan di situ. Ternyata alhamdulillah orderannya luar biasa. Kemudian akhirnya saya beranikan diri untuk mengambil 1 unit dengan kredit gitu kan. Dulu pindah KTP itu masih gampang gitu. Jadi saya nunut KTP-nya. Halo Pak Pardiman, Pak Pardiman ini bapak kontrakan saya. Saya nunut kakaknya, kemudian masuk dan alhamdulillah bisa kredit mobil pada saat itu ya lewat Pak Pardiman ini, luar biasa. Itu bapak kontrakan saya ketika di Jogja. Nah akhirnya dari 1, 2, 3 alhamdulillah punya beberapa atau banyak unit lah kemudian. Nah kemudian ketemulah partner saya gitu. Partner saya untuk bikin parkiran buat mobil. Ini pasti nyewa tempat buat apa nih luas gini ya, sekalian kemudian buka cucian mobil atau auto care pada saat itu di Jogja. Tapi itu di Jogja? Di Jogja, tempatnya ngontrak. Jadi ngontrak tanah gitu. Ngontrak tanah, kemudian bikin cucian mobil di Jogja pada saat itu. Di tahun 2000 berapa ya? 2010 2011 mungkin. 2010 2011 ya. Iya. Berarti beriringan ya pergeseran dari laundry ke beriringan. Bisnis otomotif. Benar. Itu. Ketika ini lebih menjanjikan, kemudian ini udah ya secara memang bisnis itu kalau secara musiman memang ada bisnis yang musiman. Artinya yang secara profit di awal bagus, kemudian di kemudian hari nggak bagus. Makanya pengusaha yang bagus tuh sebaiknya yang banyak di bidang usaha, berwawasan. Artinya jangan terlalu fokus pada satu usaha. Kalau ini sudah berjalan, bergainingnya kita pindah coba untuk usaha yang lain, ketemu orang yang baru, gitu kan, investasi, jadi investor dan lain-lain itu mungkin bisa dilakukan ketika cuannya udah ada. Gitu. Jadi investor. Nah itu. Jadi kok kayaknya tahu gitu ya? Enggak jadi investor. Pergeseran dari Jogja ke Jombang. Kenapa jenengan memutuskan dan memilih untuk pulang? Nah, ini sebenarnya berat pada saat itu karena di sana apa? Lagi in-innya loh. Ngumpulin duit udah enak. Ya kan, rental mobil udah jalan pada saat itu. Kemudian cucian mobil yang kerjasama dengan beberapa teman saya ini juga udah jalan. Molly Car Wash waktu itu namanya, di daerah Seturan. Seturan itu daerah emasnya Jogja lah pada saat itu. Panggilan hati dan panggilan jiwa, karena saya sebagai anak laki-laki satu-satunya, kemudian orang tua saya mulai nyambati, nak kapan pulang dan lain-lain. Nah itu yang menjadi panggilan hati, karena saya sebagai anak laki-laki selain punya tanggung jawab secara material terhadap saya dan keluarga saya nantinya, pada waktu itu masih jomblo tapi juga punya tanggung jawab moral kepada orang tua, meneruskan perjuangan orang tua gitu kan. Nah itu yang membuat saya kemudian bismillah hijrah dari Jogja menuju Jombang, dan itu mungkin titik terendah saya pada saat itu ketika habis dari Jogja ke Jombang. Bener-bener ditinggalin yang Jogja. Laundry saya jual ke putra Pak Alim tadi ya. Terus, halo Mas Rifki, mungkin Mas Rifki ada, tahu. Mas Rifki. Kemudian saya mulai membangun usaha di sini tuh prosesnya sangat tidak gampang. Mulai di tahun 2013 ke 14. Jadi bukanya Mada itu kalau nggak salah peresmiannya tahun 2013. 2012 bangun, kemudian 2013 itu kita start. Jadi udah 7 tahun lah kurang lebih di usaha autocare yang ada di Jombang ini. Prosesnya sangat panjang banget. Panjang, dan itu awal menikah ya. Saya menikah itu yaitu 2013-14. Ya, itu cobaannya luar biasa, mulai ditip orang. Jadi uang yang saya investasikan itu pada saat saya di Jogja, saya investasi ke salah satu owner showroom di Jombang, mungkin orangnya sekarang ada, itu uang ini hilang gitu. Uang ini hilang. Diambil siapa kira-kira? Nah, tanya Gus saya juga tahu, Gus saya juga korban tuh. Dan itu titik balik. Bayangin kita ngumpulin
selama itu ketika di Jogja kemudian kita investasikan ya langsung dan hilang sampai sekarang alhamdulillah nggak ada hilang, yang kembali. tidak kembali termasuk Gus Said. Halo Gus Said. Apa yang jenengan lakukan di saat posisi titik itu, Gus? Di saat itu ya mikir dan harus survive, gimana caranya survive dan bergerak. Itu yang saya pikirkan. Makanya ketika proses pembangunan saya jual mobil gitu kan dan lain-lain untuk bangun itu, alhamdulillah ada dibantu orang tua juga, dan itu masih punya hutang ke pemborong dan belum bisa menyelesaikan. Uang udah nggak ada sama sekali pada waktu itu ya. Pada waktu itu habis buat nikah udah nggak ada uang. Saya nikah di Jakarta. Berarti sempat mengalami ini naik turun usaha ya Gus ya pastinya ya. Pasti ya. Ketika transisi pindah dari Jogja ke Jombang itu mungkin titik terendah dalam hidup saya itu. Iya. Tapi yang tetap membuat jenengan yakin bahwasanya aku tetap iso bakal melakukan iki. Ini yang paling susah karena pada titik terendah pastinya. Iya, ya pastinya. Terkadang kan orang itu kan nanti akan berpikirnya spekulasi nih biasanya nih, ya kan? Waduh, ini mandek ini. Berarti aku kudu ngene. Benar. Ya itu. Tapi yang membuat jenengan tetap konsisten. Yang membuat saya tetap konsisten, alhamdulillah di Jombang dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang sangat luar biasa yang bisa membantu saya, gitu. Jadi ini trik ya, teman-teman mungkin yang untuk mengakses permodalan dan lain-lain gitu. Kalau ketika waktu itu di Jogja kita ngomong soal duit kecil, cuan kecil, utang dikit dan lain-lain lah. Ketika kita mengawali di Jombang, alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang baik dan bisa memberikan jalan ke saya untuk memulai start paling enggak untuk menjalankan Mada Autocare ya namanya. Mada Autocare pada saat itu paling tidak untuk mulai. Karena udah kehabisan modal, mau mulai itu loh. Modalnya nggak ada, gitu. Berarti orang tua juga udah nggak ada, artinya wis piye wis bismillah piye carane mulai, akhirnya bismillah kita mulai aja. Bismillah start aja. Nah, dan itu ketika buka pun masih minus gitu. Masih minus. Bayangkan waktu itu cuma cucian mobil marginnya cuma berapa sih? Nah, setelah cucian mobil baru mikir usaha yang lain gitu. Alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Ada Kotik yang sekarang mengelola bengkel, spare part dan lain-lain. Kemudian ditemukan dengan teman-teman jual beli mobil Jombang, gitu kan. Nah akhirnya saya dari cucian kemudian merambah ke bengkel, kemudian ke salon dan lain, ini semua tanpa direncanakan. Karena mikirnya waktu itu cucian aja gitu kan, marginnya tipis, kita kembangkan, ada lahan dan lain-lain. Dan pada satu titik kemudian saya belajar gimana caranya jual beli gitu. Karena itu sesuatu yang paling mudah buat saya. Maksudnya secara perjuangan duniawi gitu kan, itu paling enak dan paling gurih menurut saya. Gitu. Oke lah, itu sedikit cerita biografinya Gus Imdad pastinya. Tapi di sisi lain, selain beliau sebagai pengusaha, beliau mengajar. Mengajar di mana? Saya mengajar di MAI Bahrul Ulum, Madrasah Aliyah Al-I'dadiyah Bahrul Ulum. Pegang mata kuliah mata pelajaran fikih, kitab Fathul Qorib sama hadis. Jadi tetap apa yang namanya basic akademisi senakal-nakalnya di luar tetap tidak boleh ditinggalkan. Menurut saya hidup ini kan harus selaras antara perjuangan, ya kan, antara perjuangan dengan apa yang namanya kita mencari penghasilan atau ma'isyah lah di dalam hidup kita itu. Jadi perjuangan itu kita tanpa mikirin soal materi. Betul. Tapi kalau untuk soal cari uang ya harus memikirkan materi kan gitu. Apa yang kita dapat ketika kita kerja sama orang, take and give-nya apa, ya itu yang harus kita pikirkan. Pasti. Gitu. Dan beliau juga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Bait Al-Quran Tambak Beras. Ini di mana, Gus? Di Gang 2 Tambak Beras ada masjid, masjidnya unik, joglo gitu ya. Masjidnya joglo, namanya Masjid Sukijo Sunan Kalijogo seperti kampus saya. Di situ ada pondok tahfidzul Quran. Namanya Bait Al-Quran. Di situ. Berarti berdiri dari lama ya pastinya? Enggak, kalau Bait Al-Quran itu baru 2 tahun.
Oh. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Tapi didampingi dengan orang tua pastinya. Pastinya. Ya, pastinya orang tua itu selalu mendampingi dan selalu mendukung dalam hidup kita. Ya. Jadi coba Gus, saya mau meminta kepada jenengan memberikan tips and trick kepada teman-teman follower dan subscriber Info Jombang perihal apa sih yang harus kalian lakukan mumpung jenom, sisi kemanfaatan apa yang bisa dilaksanakan. 1, untuk memulai bisnis. 2, terus yang kedua manutor ya, ambil wong tua rek. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Coba Gus. Kalau menurut saya kiat sukses di usia muda tentunya kita harus start atau mengawali lebih awal gitu kan. Kalau mau sukses kamu under 30 atau di atas itu semua tergantung planning kamu. Semakin kamu awal memulai maka insya Allah sukses dalam pengertian kita masing-masing ya, karena sukses ini tiap definisi orang berbeda-beda. Itu akan kamu dapatkan dengan sesuai dengan perjuangan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pastinya faktor ikhtiar. Nah, jadi begini, sebelum melanjutkan faktor ikhtiar, hari ini kondisinya kan ya jenengan tahu sendiri, dengan adanya teknologi semua berubah secara drastis dan otomatis lah. Itu Gus, coba jenengan beri pesan lah kepada teman-teman generasi milenial hari inilah. Kalau kita bicara soal teknologi, soal kemajuan teknologi, pastinya kita harus terus mengikuti kemajuan tersebut. Ini saya sangat merasakan ketika awal jual beli, saya banyak berhubungan dengan makelar dan lain-lain gitu kan. Dari makelar ini dijual ke sana dan lain-lain. Tapi kemudian bergeser eranya. Sudah mulai waktu itu ada toko bagus, ada OLX, kemudian sekarang ada marketplace dan lain-lain lah. Ini kalau kita tidak mengikuti kemajuan teknologi, maka kita akan kalah bersaing pastinya dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Maka kita yang pertama juga pasti tentunya harus melek teknologi, harus mengikuti. Tapi kan kalau bukan mendiskreditkan ya, tapi sebagian besar itu terkadang kan sudah merasa comfort zone di wilayah teknologi, ngegame, Oppo dan lain sebagainya, sampai benar-benar menghabiskan waktunya itu ya hanya seperti itu. Betul. Gitu loh maksudnya. Makanya di era 4.0 atau 0.4 saat ini saya juga nggak bisa main itu gitu kan. Kalau ada orang yang menekuni game dan lain-lain, karena pasti ada orang yang jadi milioner dari game banyak, ya kan? Jadi atlet e-sport dan lain-lain. Kemudian ada yang jadi TikToker, ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi artis Instagram dan lain-lain. Sebenarnya nggak masalah kalau memang itu pilihan kalian gitu loh. Pilihan kalian, yang penting kalian bisa fokus kepada bidang tersebut. Nah, kalau nggak fokus ini yang susah gitu. Pasti. Usaha memang pasti ada naik turunnya. Pasti. Beda dengan pegawai ya. Sekali lagi kalau pegawai mungkin setiap bulan sudah pasti. Tapi kan nasibnya belum pasti. Iya kan? Kalau bosnya drop, pasti pegawainya pun ikut drop. Atau mungkin out gitu kan. Tapi kalau kita pengusaha, sekecil apapun usaha kita jadi bosnya, kita jadi leadernya, kita jadi ownernya kan. Gitu ya, itu yang paling penting buat saya. Jadi karena saya ini hidupnya susah diatur orang, maka jadi entrepreneur atau wirausaha ini adalah salah satu pilihan yang mungkin sesuai dengan passion saya gitu. Nah, untuk memulai sebuah usaha, kembali ke yang tadi ya. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar ini cari sesuatu usaha yang nyaman di hati kamu, yang kamu nyaman melakukan dan kamu seneng gitu. Kalau saya senangnya otomotif, maka ketika saya usaha di bidang otomotif, hati saya seneng gitu. Betul. Lihat mobil seneng, lihat mobil bersih seneng, lihat mobil di salon cakep, mulus dan lain-lain juga seneng kan gitu kan. Nah, itu kan. Jadi kalau kamu punya hobi apa yang sekiranya bisa jadi cuan gitu kan, bisa jadi duit, kenapa enggak dimulai gitu. Oke, siap. Contoh umpamanya kamu hobi game dan lain-lain, kemudian buka warnet, buka internet game dan lain-lain. Masalahnya kan itu. Betul. Yang penting itu bisa produktif. Bukan hanya pasif gitu. Pasif tidak menghasilkan, kamu tiap hari nge-game tapi nggak ada hasilnya, percuma. Itu paling penting. Sudah banyak contohnya. Sebenarnya kalau kita mulai usaha nih gampang, karena hari ini banyak figur-figur yang banyak punya Instagram, banyak media-media yang kita bisa mengakses dan ambil output dari mereka-mereka yang sangat luar biasa. Pastinya. Semangatnya, caranya berusaha,
awal usahanya, perjalanan usahanya kita banyak sekali. Betul. Di Jawa Timur banyak sekarang crazy rich muda itu banyak banget. Surabaya ya kan, kemudian di Jakarta dan lain-lain itu banyak banget. Kita tinggal niru aja sih sebenarnya. Cuma yang susah ini ya, yang susah ini faktor X atau faktor keberuntungan ini tidak bisa dimiliki. Karena ini kan wis pandumane Gusti Allah. Makanya yang paling penting ketika sudah kita berikhtiar, ya kan, berdoa, ya harus tawakal doa Allah. Kita bertawakal kepada Allah artinya berserah diri, berdoa kepada Allah, menjalankan hal yang baik yang diperintah oleh Allah. Ya sudah, pasrah. Gitu. Pasrah artinya kalau diberikan hal yang baik, karena kita otomatis hubungan kita baik dengan Tuhan. Kalau kita nggak baik dengan Tuhan, jangan nyalain kalau hidup kita ruwet, hidup kita carut marut dan lain-lain. Nah, itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, sedikit pesan oleh Gus Imdad. Sebelum saya tutup ya Gus ya. Saya mau nanya satu kata untuk Jogja. Satu kata untuk Jogja, nggak bisa dilupakan. Nggak bisa dilupakan. Tidak terlupakan. Satu kata untuk Jombang. Istimewa. Mungkin itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Buat kalian yang pengen kita tetap kolaborasi dan pengen membahas apa lagi, kalian bisa komen di kolom komentar YouTube kita atau bisa di komentar Instagram kita. Mungkin itu. Matur suwun sangat atas waktunya Gus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.